saya Nova Atuliha, CGP Angkatan 11 di SMA Islam Taulun Ibu. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bu Ari mengenai pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bu Ari sedia untuk melakukannya? Insya Allah kalau bisa saya bisa. Terima kasih Bu Ari yang selalu membantu saya dan selalu mensupport saya dalam kegiatan penggerak di Angkatan 11 ini. Saya lanjutkan Ibu pertanyaan. Oke, yang pertama bahwa bagaimana sih sebagai ibu kepala sekolah ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Sebenarnya kita mungkin sama-sama tahu ya bahwa rujukan moral itu kan berarti ketika kita menemui kasus yang pertama kasusnya itu melanggar aturan atau melanggar hukum, itu otomatis pasti berarti kasus ini salah seperti ya. Nah yang kedua berarti kalau kasus ini memang bukan melanggar hukum, berarti kasus ini benar. Jadi kalau rujukan moral itu antara kasus yang salah dengan kasus yang benar. Tapi kalau di dilema etika biasanya dua kasus ini sama-sama benarnya gitu. Nah, dan membutuhkan mungkin keputusan yang tepat serta bijaksana. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagaimana Ibu Ari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, pertama memang kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa, tidak identifikasi dari kedua kasus ini. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat di sini. Gitu. Nah, dari dua kepentingan ini bisa kita gali lebih jauh kasusnya, kemudian bisa kita pertemukan yang itu nanti hasilnya, kesimpulannya itu untuk mengambil keputusan. Karena kan keputusan di sini untuk yang sama-sama kasusnya benar, itu kan bagaimana caranya biar bisa mengambil keputusan yang bijak ya, karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan lebih prioritas mana dari dua kasus ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasa Ibu Ari lakukan selama ini? Biasanya kita mungkin akan mengidentifikasi dulu ya Bu, masalahnya apa nih dari tersebut, dari pihak yang satu seperti apa, pihak yang kedua seperti apa, kemudian siapa saja tadi orang-orang yang terlibat. Nah setelah itu kita gali, kemudian mungkin kita pertemukan juga dari keduanya ini, kita bicarakan. Nah dari situ akan terlihat kira-kira saat ini permasalahan itu harus kita utamakan ya, keputusannya itu yang mana. Sehingga nanti ketika ini sudah bertemu, kita mengambil keputusan, mudah-mudahan yang satu yang memang tadi kita prioritaskan dan yang belum kita prioritaskan dia legowo menerima keputusan dari yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya, keputusan yang saya ambil harus bisa berdampak pada siswa. Artinya berarti berpihak kepada siswa. Ya, berarti keputusan harus berdampak pada murid dan siswa. Oke, ya. Terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif memang kita tadi dengan mempertemukan pihak-pihak yang tadi mempunyai kasus yang punya kepentingan. Kemudian kita musyawarahkan bersama, kemudian kita lihat situasi saat ini yang harus kita dahulukan yang mana. Setelah itu kita ada kesepakatan sehingga nanti keputusannya itu memang bisa diterima oleh semua pihak dan ada nilai kebajikan dalam keputusan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan yang paling penting tadi saya sampaikan tadi soal Nova bahwa semua keputusan harus berpihak kepada siswa. Jadi ada musyawarah. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata, pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana
memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Yang pertama memang harus kita lihat kasusnya dulu ya sebenarnya. Kalau kasusnya itu ringan, saat itu bisa kita putuskan ya kita putuskan saat itu ya. Tapi kalau ternyata kasus ini lumayan setelah kita identifikasi kok ternyata nggak bisa saat itu diputuskan, karena kita harus diskusi mungkin dengan teman-teman, atau mungkin kita juga harus minta musyawarah dengan rekan-rekan struktural atau bahkan dengan yayasan. Itu kan tidak bisa kita putuskan saat itu juga, karena melihat kompleksitas dari permasalahan tersebut. Sehingga mungkin nanti ada tenggang waktu harus menunggu pokoknya kayak kasus siswa gitu ya yang ingin pindah dan lain sebagainya, itu kan kita harus tahu dulu ya permasalahannya apa, kita runut dan lain sebagainya. Tidak mungkin ketika orang tua datang ke sini mau pindah terus kita putuskan silahkan pindah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan kondisional gitu. Iya, dan melihat kompleksitas kasusnya, tergantung kasusnya gitu. Jadi terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika terutama? Biasanya kalau seperti itu kita akan lihat kan ada musyawarah ya dengan teman-teman, kan dari masukan-masukan teman-teman itu kita bisa mengambil keputusan mungkin yang lebih bijak dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dengan teman-teman struktural, karena saya nggak mungkin memutuskan itu atas berarti otoriter atau ego saya seperti itu. Pasti saya akan minta pendapat dari teman-teman, karena kalau memang kasus itu harus dibawa ke yayasan, kita pun akan meminta mungkin pertimbangan atau masukan dari yayasan seperti apa. Dan memang kadang saya juga butuh di rumah itu kadang mungkin teman hidup, suami, ketika kita mungkin kasusnya kok berat ini, dan apalagi ketika kita harus keputusannya itu ada beberapa pihak nih, nanti kira-kira dampaknya seperti apa. Karena kita juga butuh masukan dari mungkin suami yang atau yang terdekat lah, atau mungkin teman terdekat untuk memberikan masukan gitu. Dan selain itu kadang ketika mungkin keputusan itu berat sekali, saya juga memang harus istiqoroh, harus mohon sama Allah, karena satu-satunya yang mungkin bisa memberikan kita pencerahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya jadi tahu nih Ibu dalam pengambilan keputusan memang ada yang ini ya dikonsultasikan terlebih dahulu gitu, baik dengan rekan kerja maupun orang terdekat di rumah, dan terutama tadi kepada Allah. Luar biasa Bu Ari. Karena kembali lagi Bu Nova, kita itu ketika mengambil keputusan itu pasti nanti akan ada pihak yang mungkin merasa tidak suka, kan nggak mungkin sebuah keputusan itu disukai oleh mungkin ya teman-teman kita kalau di sekolah ya mungkin guru atau mungkin siswa atau mungkin wali murid gitu. Tapi kita meminimalisir mengambil keputusan itu yang dampak atau efeknya itu buruknya itu sedikit gitu loh. Sehingga lebih banyak mungkin baiknya. Meskipun mungkin ada salah satu pihak yang mungkin agak kecewa dan lain sebagainya. Pasti kan keputusan nanti ada yang Iya, gitu. Dan itu untuk jangka waktu ke depan. Terima kasih. Dan ini untuk poin pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Jadi pembelajaran apa sih yang dapat Ibu Ari petik dari setiap pengalaman gitu ya yang terjadi gitu ya dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pastinya saya jadi lebih bijaksana ya Bu, karena kan kita menganalisis permasalahan, kemudian sampai kita nanti mengambil keputusan kita harus punya opsi juga. Mungkin kalau keputusannya seperti ini, opsi A atau planning A nya seperti ini, nanti dampaknya seperti apa. Kalau planningnya B, dampaknya seperti apa. Nah, jadi beberapa keputusan ini mana yang paling minim minim maksudnya banyak manfaatnya tapi minim minim menimbulkan permasalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, memang akhirnya saya juga jadi berefleksi, saya bisa jadi mengevaluasi diri dari setiap keputusan yang saya ambil gitu loh. Misalnya dari satu masalah ke satu masalah yang berikutnya. Karena tadi kita dengan sering mengevaluasi, kemudian kita refleksi, kemudian menganalisis permasalahan gitu. Kemudian yang berikutnya ketika kita mengambil keputusan,
yang kita utamakan itu harus ada nilai kebajikan di situ. Kemudian apa dampaknya yang paling utama untuk peserta didik gitu. Karena kita di sini di sekolah itu kan yang kita layani adalah peserta didik ya, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita gitu. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengambil keputusan itu prioritaskan memang pada kasus yang lebih utama saat itu gitu, pada situasi dan kondisi itu gitu. Kemudian dengan meminimalisir mungkin problem-problem nanti akan timbul selanjutnya. Jadi bisa lebih bijak gitu dalam artian nanti ketika keputusan yang diambil itu meminimalisir masalah, tapi yang berdampaknya lebih banyak positifnya. Luar biasa sekali Bu Ari, atas hasil wawancara ini sangat menginspirasi saya Bu. Walaupun saya sebagai guru ya, saya sangat butuh nih pengalaman dari jenengan, karena ini juga bisa saya praktekkan ya, ketika ada problem bagaimana saya mengambil keputusan yang biar menyelesaikan masalah gitu ya, tanpa menimbulkan masalah yang baru seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih karena selama ini saya mengikuti guru penggerak pun saya selalu bersyukur sama Bu Ari sebagai kepala sekolah, dan sampai detik ini selalu mensupport saya. Jadi kalau saya tidak disupport mungkin saja saya sudah tidak semaksimal sekarang seperti itu, karena segala sesuatunya support kepala sekolah itu sangat luar biasa berdampaknya kepada saya. Dan saya ucapkan terakhir terima kasih sekali. Sama-sama Bu Nova, intinya saya sebagai kepala sekolah harus bisa memberdayakan guru. Yang mudah-mudahan guru-guru saya semuanya bisa berkembang, bisa selalu semangat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Dan insya Allah saya selalu support ketika itu untuk kebaikan, insya Allah saya support. Sukses Bu Nova. Terima kasih. Ya, saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat dipergunakan sebagai bahan atau dasar untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral merupakan dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan atau benar versus benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan atau benar versus salah. Dilema etika lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Sementara bujukan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Ada dua hal yang selama ini merupakan tantangan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Yang pertama adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Ini maknanya adalah bahwa prinsip keadilan dan rasa belas kasihan kadang-kadang menjadi dua hal yang saling bertentangan, sehingga jika ini tidak dilakukan dengan porsi yang tepat bisa berakibat kepada keputusan yang tidak adil. Kemudian yang kedua adalah timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar.
Di lingkungan pendidikan kita yakin bahwa dalam komunitas-komunitas di lingkungan sekolah itu terdapat kelompok-kelompok yang kadang-kadang memiliki kepentingan yang berbeda, dan apabila ada kepentingan yang berbeda itu saling berhadapan antara kelompok yang kecil dan yang besar, bisa menimbulkan ketidakadilan pula, dan ini menjadi tantangan bagi pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Artinya sebelum kita mengambil keputusan dalam suatu masalah, penting bagi kita untuk mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi. Hal ini dilakukan agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini akan membuat kita mudah dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusan. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dengan mengumpulkan fakta yang terjadi dalam sebuah permasalahan atau kasus, kita akan mengetahui lebih jelas apa yang sedang dihadapi, dan mungkin kita menemukan sesuatu yang tersembunyi dalam permasalahan tersebut. Yang terakhir, melakukan pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, kemudian uji standar atau regulasi, dan uji publikasi. Ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam penyelesaian kasus-kasus atau pengambilan kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, membuat semua fakta yang relevan dari persoalan dilema etika itu. Selanjutnya, mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam kasus itu. Pemangku kepentingan adalah seseorang yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang nantinya diambil. Identifikasi semua pemangku kepentingan yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang nantinya akan diambil. Kemudian membuat opsi, kira-kira penyelesaian dalam kasus ini apa saja. Membuat daftar tindakan, strategi, atau alternatif dan pilihan yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan, yaitu memilih opsi yang terbaik yang tadi sudah diidentifikasi, ya, dan memutuskan untuk menyampaikan bahwa pilihan tadi merupakan pilihan yang tepat. Saya rasa itu. Setiap kepala sekolah memiliki cara tersendiri atau strategi tersendiri dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Tetapi ada 3 prinsip yang dapat membantu saat menghadapi pilihan-pilihan yang banyak tantangan tersebut. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang ketiga, berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah harus memahami bahwa nantinya keputusan yang akan diambil hasilnya akan berdampak positif dengan berpegang teguh pada peraturan dan juga mempertimbangkan sisi kebajikan atau kemanusiaan. Kepala sekolah tidak semata-mata memutuskan sendiri tanpa mengidentifikasi fakta-fakta dari permasalahan yang dihadapi. Orang yang kompeten juga dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kolaborasi
atau musyawarah merupakan salah satu kunci dalam mengambil keputusan untuk menghadapi atau mengatasi dilema etika maupun bujukan moral. Meski tidak semua keputusan disukai oleh seluruh warga sekolah, kolaborasi atau musyawarah akan lebih tepat dan bijak dalam pengambilan keputusan. Ada jadwal yang bisa disusun untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan memanggil guru dalam format atau bentuk pembinaan yang sudah terjadwal maupun sifatnya insidental atau langsung diselesaikan di tempat. Ini memang akhirnya bergantung kepada urgensi dan juga prioritas dari penyelesaian persoalan atau kasus dilema etika itu, dan jadwal penting untuk disusun, tetapi tetap dengan mempertimbangkan bahwa ketika suatu hal atau kasus dilema etika ini harus sudah diselesaikan dengan segera, dengan melakukan pembinaan langsung pada saat itu juga, yang hasil dari pembinaan itu ditandatangani oleh yang bersangkutan, sekaligus di sana mengcover permasalahannya. Di dalam lingkungan satuan pendidikan ada banyak pihak-pihak yang dalam memutuskan sebuah kebijakan ikut membantu, ya. Ada tim sekolah, ada wali murid, ada guru, wakil kepala sekolah, sehingga untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan, melibatkan pihak-pihak lain yang saya sebutkan tadi. Ada guru, ada tim-tim sekolah, ada wali murid, dan juga wakil kepala sekolah, sehingga diharapkan dari keterlibatan mereka persoalan-persoalan atau kasus yang terkait dengan dilema etika menjadi lebih mudah diselesaikan. Dari semua hal yang telah saya paparkan, saya sampaikan tadi, pasti ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan, khususnya dilema etika. Itu pembelajaran yang dipetik adalah mempertimbangkan sebaik-baiknya semua aspek dan sisi dari sebuah keputusan yang nanti kita ambil, sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang kita buat. Kemudian juga menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang baik dan benar tentunya.